teman-teman. Memang luar biasa gitu ya. Memang luar biasa. Ayo. Ya udah lama gitu loh. Kita kan nggak ketemu secara offline gitu. Biasanya kan lewat online, Google Meet gitu kan. Sekarang dari lama ya. Udah berapa lama kira-kira? Mulai Maret kalau nggak salah. Mulai Maret ya. Mulai Maret kita nggak bisa ketemu offline. Sekalinya ketemu offline langsung Natal. Langsung Natal. Memang luar biasa ya. Bareng lagi ya pemuda remaja pertama kali ya ini. Betul. Nah, kami juga tidak lupa mengucapkan selamat datang kepada pembicara serta pembina kaum muda serta remaja yang bergabung secara offline maupun online melalui Google Meet. Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita pujikan Dia lahir untuk kami. Boleh ya kita sama-sama tepuk tangan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi seperti dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat manusia. Untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi seperti dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat manusia. Sang penebus juru selamat, Sang penebus juru selamat manusia. Sang juru penebus juru selamat, Sang penebus juru selamat manusia. Mari teman-teman kita satu dalam doa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan hari ini ya Bapak. Kami sudah berkumpul di tempat ini memuji memuliakan Engkau ya Tuhan di acara Natal Pemuda Remaja pada sore hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan sertai ibadah kami mulai dari awal pertengahan ya akhirnya ya Tuhan. Dan berkati kami semua dengan sukacita yang datangnya dari sorga ya Tuhan untuk merayakan kedatangan-Mu ke dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan misalnya ibadah remaja pemuda remaja Natal ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Dilihat-lihat ya dari awal pembukaan sampai nyanyi itu kayak lemes banget. Masih lemes banget. Ini kenapa masih masih belum makan kah? Ya kan, lemes banget ya. Kurang semangat ini kayaknya ya. Mungkin karena udah lama gak ketemu, terus tiba-tiba ketemu, loh kok kamu berubah? Jaim gitu ya, malu gitu. Nah, gimana untuk memecahkan keheningan ini, kita main game. Oh iya, bagus. Kita bakal main game, dan teman-teman tahu nggak? Pasti banyak yang tahu ya game ini ya. Soalnya nama ini namanya terkenal deh. Iya, game ini sering banget dimainin sama kalangan remaja pemuda, yaitu Simon Says. Semua pasti pada tahu kan? Ya, satu orang saja yang tahu ya. Semua tahu nggak Simon Says itu apa? Gamenya? Ada yang tahu nggak? Yang tahu angkat tangan dong, boleh? Oh, nggak ada yang tahu Kelihatannya ya? nggak ada yang tahu ya? Udah lupa ya? Waduh, ini udah lama ya. Gini ya. Bisa dijelasin gamenya gimana? Aku kasih tahu peraturannya. Simon Says. Setiap ada kata-kata Simon Says, berarti kalian harus ngelakuin apa yang
kita omongin ya Kak. Ya, contoh misalnya Simon Says angkat tangan. Nah, baru kita angkat tangan. Nah, Kalau nggak ada kata Simon Says-nya, jangan dilakukan. nggak boleh ngelakuin itu ya Kak ya. Misalnya nih, Simon Says angkat tangan. Duduk. Nah, kalau teman-teman tadi kan nggak ada kata-kata Simon Says. Kalau misalnya teman-teman duduk berarti kalah. Salah Benar. gitu ya. Mau Mengerti coba? teman-teman? Ngerti nggak? Apa kurang jelas? Boleh dong ngomong. Mungkin speakernya harus dikerasin dulu ya, mungkin nggak kedengeran ya. Gimana mengerti teman-teman? Oh. Haleluya. Coba percobaan sebentar ya. Simon Says berdiri. Ya silakan duduk sekarang. Nah, kayaknya udah fokus semua ya. Yang di belakang itu ada yang duduk deh kelihatannya. Ya, jadi mengerti ya seperti itu peraturannya. Seperti itu, tadi kan percobaan. Ini percobaan. Nah sekarang boleh duduk lagi ya ini. Ya duduk dulu. Ya Simon Says duduk kembali. Nah sekarang kita game yang sesungguhnya ya. Ini game yang benar-benar gamesnya kita ya Kak ya. Ya, nggak pakai latihan lagi ya. Siap teman-teman? Siap. Siap? Oke. Ayo. Berdiri. Simon Says angkat satu kaki. Simon Says berdiri. Nah, sepertinya ini banyak yang salah ya. Karena tadi yang pertama disuruh angkat satu kaki. Berarti kalau berdiri tetap. Nah tapi kira-kira kakinya turun semua deh. Kayaknya salah semua deh. Nah, yang salah ya kesadaran diri bisa tolong duduk. Duduk gitu. Yang salah aja. Kok salah semua? Kok salah semua? Tadi ada yang benar deh. Woi, waduh ini langsung tinggal sedikit ya. Iya ya. Waduh. Lagi. Ya silakan duduk dulu. Iya. Iya, kalian salah. Tidak ada ya, perintah Simon Says. Simon-Says-nya. Ya. Ulang. Tinggal berapa orang ya berarti? 2 orang? 1. Oh enggak sih, 1, 2. Tinggal 2 orang? Wow. Ya. Simon Says tepuk tangan. Oh tidak. Ternyata masih fokus ya. Tepuk tangan lebih cepat. Ya salah, silakan duduk. Simon Says silakan duduk. Ya Simon Says berhenti. Makasih ya. Ternyata kalian tetap lemes ya. Kok masih lemes ya? sih? Mungkin apa belum karena makan gak ada ya? penyemangatnya ini ya Kak ya? Aduh. Ya mungkin dengan menyanyikan satu lagu lagi mungkin jadi semangat mungkin ya. Ya untuk itu kita pujikan satu lagi. Kau Tuhan yang benar. Boleh tepuk tangan semuanya ya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan menangkapku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari kita pujikan satu kali lagi. Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu
janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam, semesta alam semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Ya, tiba saatnya kita akan memasuki renungan firman Tuhan. Mari kita pujikan Hanya Dekat Allahku. Menikmati
tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita pujikan Saya sekali undang lagi. teman-teman untuk bangkit berdiri. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, oh, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini, Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami, Tuhan, pemuda dan juga remaja-Mu. Terima kasih juga, Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di tengah cuaca yang buruk ini, sehingga kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau siapkan hati dan pendengaran kami, Tuhan, biar kami boleh duduk diam untuk fokus saja mendengarkan firman-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati ibadah Natal pemuda ini, Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah melalui firman-Mu nanti, Tuhan, kami dapat selalu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat doa yang sudah dinaikkan, buat pemberitaan firman Tuhan saat sore hari ini. Selamat sore, shalom. Kurang keras ya. Selamat sore, shalom. Ya, masih kurang keras ya. Nanti sampai jam 7 terus ya. Selamat sore, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2020 buat setiap kita semua yang hadir di tempat ini, baik itu dari pemuda Gereja Kemah Tabernakel maupun juga dari remaja ya. Karena seperti yang disampaikan dari song leader tadi, bahwa ini adalah Natal kolaborasi ya antara pemuda dan remaja Gereja Kemah Tabernakel. Dan tentunya saat sore hari ini saya percaya, saya yakin bahwa setiap kita yang ada di tempat ini pasti boleh merasakan sukacita dan juga damai Natal di tengah-tengah kita semua. Dan selain kita yang ada di tempat ini, ibadah Natal kita saat sore hari ini juga digelar secara online ya. Kalau offline di gereja, tetapi untuk online melalui Google Meet. Jadi di Google Meet kita mengundang Bapak Ibu pembicara yang selama ini atau tahun-tahun sebelumnya melayani kita ya di ibadah kaum muda setiap Sabtu jam 6:30. Dan mungkin bisa ditampilkan ya, itu ya Bapak Ibu pembicara. Teman-teman boleh lambaikan tangan. Ya, semoga kelihatan ya. Jadi di sana ada pembina-pembina yang selama ini Bapak-bapak diaken, Bapak Ibu pembicara yang tentunya sudah berbagi berkat buat kita dalam persekutuan pemuda setiap hari Sabtu jam 6:30, terutama sebelum masa pandemi ya. Dan dalam kesempatan ini juga saya juga mau mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala, juga pembina baik pemuda maupun remaja, di mana saya diberikan kesempatan ya untuk boleh ambil bagian di dalam ibadah Natal saat sore hari ini. Dan saya yakin, saya percaya juga bahwa saya ada di sini juga bukan karena kelebihan saya ya, tetapi saya boleh ada di sini oleh karena kita semua boleh sama-sama mau bertumbuh
kita semua boleh sama-sama mau berproses, terlebih ketika kita menyambut Natal Tuhan di tahun 2020 ini. Karena sebagai anak Tuhan, sebagai umat-umat kepunyaan Tuhan, tentunya kita nggak pernah habis untuk kita berproses ya. Baik ketika kita masih remaja, kita masih usia pemuda, maupun nanti saat teman-teman sudah beranjak dewasa ya. Kita baru benar-benar berhenti berproses ketika kita semua sudah mengakhiri pertandingan kita di dunia ini ya, alias ketika rumah kita yang di surga sudah jadi. Jadi sore hari ini mari kita semua sama-sama berproses, kita sama-sama bertumbuh, dan terlebih kita semua juga boleh menikmati berita Natal yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari si acara pemuda juga remaja. Mohon maaf ya. Dan untuk kesempatan ini juga saya juga memberikan apresiasi buat teman-teman, buat rekan-rekan yang sudah menyediakan waktu untuk hadir di ibadah saat sore hari ini. Karena saya percaya bahwa ya ada pesan ya, ada request ya, saya disuruh melepas masker ya. Ya terima kasih ya, jadi terpaksa saya melepas masker ya, jangan kaget ya. Ya jadi beda suaranya, enggak ya? Ya jadi sama saja, malah lebih enggak enak ya kayaknya suaranya ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa sore hari ini kita mau sama-sama bertumbuh, terlebih kita mau menikmati berita Natal yang sudah disiapkan oleh segenap si acara, baik itu pemuda maupun remaja. Dan Natal tahun ini kita tahu semua ya bahwa kita berada dalam situasi yang tentunya di luar dugaan kita ya, dalam situasi yang dimana kita harus menyesuaikan dengan berbagai hal ya, mulai dari teman-teman. Kalau biasanya di tahun-tahun sebelumnya kita Natal bisa nggak terlalu banyak protokol, nggak terlalu banyak prosedur, tetapi di tahun ini kita semua mau belajar ya untuk beradaptasi dengan suasana atau situasi yang ada. Dan saya percaya, saya yakin bahwa itu semua bukan satu halangan bagi setiap kita ya, karena saya percaya bahwa setiap kita tentunya apapun kondisinya, apapun situasinya, apapun keadaannya, jika kita mau bertemu dengan Tuhan, jika kita mau bersekutu dengan Tuhan, pasti apapun itu akan kita kerjakan dan akan kita lakukan ya. Apalagi kalau mungkin Natal tahun ini adalah Natal terakhir bagi kita ya. Oh enggak ya, kok jadi horor ya. Jadi dalam perayaan Natal tahun ini tentunya sekalipun suasananya berbeda, situasinya berbeda, tetapi kita percaya bahwa hal tersebut tidak mengurangi berkat dan sukacita yang akan kita terima dalam ibadah Natal saat sore hari ini. Untuk itu mari saya ajak kita semua untuk kita masuk dalam materi pemberitaan firman Tuhan saat sore hari ini. Dan sore hari ini juga saya dibantu oleh petugas yang bertugas membacakan firman ya. Jadi selamat bertugas yang membacakan firman. Yang pertama, mari saya ajak kita semua untuk kita membaca kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Lukas yang kedua, ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, amin. Jadi dari si acara saat sore hari ini memberikan tema kepada kita semua bahwa tema Natal kita pada perayaan di tahun 2020 ini adalah All I Want for Christmas is Jesus. Jadi temanya bahasa Inggris ya.
Ada yang bisa membantu menerjemahkan? All I want for Christmas is Jesus. Ada? Enggak ada ya, saya enggak dengar suara. Ada yang bisa membantu menerjemahkan? Teman-teman nanti terjemahkan bahasa Indonesia, nanti saya terjemahkan bahasa Ibrani ya. Ada yang bisa? Ya baik ya, kayaknya nilai TOEFL-nya di bawah 400 semua ya. Jadi biar lebih cepat saya bantu aja. All I want for Christmas is Jesus. Di sini adalah yang aku inginkan saat Natal hanya Jesus, hanya Tuhan Yesus. Jadi saya percaya bahwa ketika si acara memilih tema ini, tentu ini bukan asal memilih tema saja ya, tetapi ada satu landasan, ada satu dasar, di mana seperti dari ayat yang sudah dibacakan tadi bahwa yang aku inginkan saat Natal hanyalah Tuhan Yesus, adalah karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan dialah satu-satunya juru selamat kita. Sehingga ketika Natal tiba, ketika kita merayakan Natal, tentunya harapan kita semua adalah fokus kita bukan yang lain ya, tetapi fokus kita adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Fokus kita adalah kehadiran, kelahiran dari Tuhan Yesus sendiri. Sebab tentunya ketika kita masih belum terlalu mengerti, ketika kita masih masih belum didewasakan iman kita, tentunya ketika kita melihat Natal itu adalah bahwa Natal identik dengan mungkin kumpul-kumpul keluarga. Natal itu sekedar perayaan-perayaan, atau mungkin Natal itu kita mendapat kado, atau bahkan mungkin teman-teman diberikan orang tuanya masing-masing dengan mungkin pakaian baru ataupun sepatu baru ya. Dan itu tentunya kalau saya merasa bahwa itu juga bukan hal yang salah 100% ya. Tetapi melalui tema Natal kita saat sore hari ini, kita mau diingatkan ya, bahwa hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi adalah bukan fokus utama kita, melainkan fokus utama kita ketika Natal tiba adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Sekalipun kita semua tahu ya, kita semua pasti mengerti bagaimana sejarah kelahiran Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus dilahirkan di tempat yang mungkin jauh dari kata layak ya, di tempat yang mungkin mohon maaf itu lebih cocok tempatnya hewan atau binatang ya. Tetapi justru disitulah ya Tuhan mau menunjukkan kepada kita, justru disitulah Tuhan mau memperlihatkan kepada kita bahwa bukan kondisi, bukan situasi, bukan tempat atau apapun, tetapi Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa yang terpenting adalah kelahiran dan kehadiran Tuhan itu sendiri. Bukan tempat, bukan melalui siapa Tuhan dilahirkan, bahkan ketika Tuhan dilahirkan hanya dengan lampin saja, bukan itu yang menjadi fokus kita ya. Tetapi yang menjadi fokus kita, yang terpenting adalah kelahiran dan kehadiran Tuhan di dalam dunia. Karena kita tahu tentunya di luar kita masih banyak ya orang-orang yang mungkin gagal fokus ya dengan kelahiran atau kehadiran Tuhan di dunia. Sehingga kalau kita melihat media sosial atau kita melihat berita-berita di luar, banyak ya orang-orang di luar kita yang dia gagal fokus dalam menyikapi Natal. Sehingga ketika Natal Tuhan Yesus lahir, yang diurusi malah siapa bidan yang membantu melahirkan Tuhan Yesus ya, malah yang diurusi seperti itu. Atau bahkan malah yang diurusi adalah bahwa Tuhan dilahirkan dari rahim seorang gadis atau perawan yang belum menikah. Dan semua itu tentunya bukanlah hal yang terpenting ya, tetapi hal yang terpenting adalah bahwa Tuhan Yesus itu sendiri, dialah sang damai, dia datang membawa sukacita. Bahkan Tuhan Yesus datang membawa terang kepada dunia yang tentunya sangat gelap ya, sehingga terang Tuhan boleh memberikan terang bagi setiap kita, anak-anak kepunyaannya yang tentunya terus berharap hanya kepada Dia. Sehingga ketika kita menyadari prinsip dasar yang seperti ini,
tentunya kita memiliki satu sikap yang benar, satu sikap ketika kita merayakan Natal ya, bahwa kita bisa merayakan Natal dengan kondisi apapun ya. Kita enggak menyibukkan diri dengan berbagai perayaan, kita enggak menyibukkan diri dengan berbagai seremonial yang ujung-ujungnya justru seperti Pak Gembala bilang ya, justru mengaburkan arti Natal itu sendiri. Sehingga mari dalam momen perayaan Natal ini kita kembali diingatkan ya, bahwa bagaimana sikap kita untuk menyambut kelahiran dan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga yang menjadi concern utama kita saat sore hari ini adalah sudahkah Sang Natal Tuhan Yesus Kristus itu hadir di dalam hidup saya ataupun hidup teman-teman yang saat sore hari ini hadir di sini ya. Tentunya itu adalah pertanyaan yang mungkin bisa dijawab pribadi lepas pribadi ya. Ketika pertanyaan itu saya lemparkan, mungkin saya memiliki jawaban yang bisa saya jawab sendiri, juga teman-teman. Dan karena yang lebih mengetahui adalah tentunya teman-teman dan di atas segalanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Sehingga saya percaya, saya yakin bahwa jika Tuhan tidak mempermasalahkan melalui siapa Tuhan dilahirkan, Tuhan dihadirkan, di mana Tuhan harus hadir, saya juga percaya bahwa itu berlaku bagi setiap kita ya. Tentunya Tuhan tidak akan pernah mempermasalahkan setiap latar belakang kita yang saat ini mungkin hadir di tempat ini ya. Entah teman-teman mungkin dari latar belakang keluarga yang mungkin dalam tanda kutip mungkin tidak berkelebihan, atau mungkin teman-teman datang dari keluarga yang mungkin saat ini enggak lengkap orang tuanya, atau mungkin teman-teman saat ini hadir dengan keadaan latar belakang di mana mungkin dalam pendidikan, dalam pekerjaan teman-teman merasa gagal. Saya yakin, saya percaya bahwa itu semua tidak akan pernah menjadi masalah buat Tuhan. Karena saya yakin, saya percaya bahwa yang Tuhan lihat adalah bukan itu, tetapi yang Tuhan lihat adalah sudah sejauh mana teman-teman mempersiapkan tempat dalam hidup saudara untuk Tuhan hadir, untuk Tuhan datang. Karena Tuhan sudah mempersiapkan keselamatan bagi kita, tentunya mari kita semua juga memiliki sikap yang benar untuk kita menyambut bagaimana kita menerima anugerah dari Tuhan yang sudah sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu, mari saya ajak kita untuk maju lagi dalam pembacaan ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 sampai ke-17. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ya, tentunya saya percaya, saya yakin bahwa setiap tahun ketika kita merayakan Natal atau kita mengikuti ibadah Natal setiap tanggal 25 Desember, pasti ayat ini menjadi referensi ya, pembacaan berita Natal. Karena ayat di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dan 17 ini juga adalah merupakan salah satu ayat doktrin ya, di mana melalui firman Tuhan ini Allah memberikan hadiah yang terbesar dan terindah buat dunia ya, di mana Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap dosa kita dan tentunya menyelamatkan setiap umat manusia yang percaya kepada Dia. Dan tentunya Allah mengutus anaknya yang tunggal ini juga bukan tanpa alasan ya, sebab Allah Tuhan kita memiliki satu rencana yang indah buat dunia ini. Allah tidak pernah
merancang hal-hal yang buruk atau bahkan merancang hal-hal kecelakaan buat dunia ini. Tetapi kita bisa melihat bahwa yang Tuhan inginkan, harapan Tuhan adalah bahwa manusia tidak binasa. Yang Tuhan inginkan adalah bahwa manusia tidak diombang-ambingkan oleh kuasa-kuasa dunia ataupun lebih spesifik lagi kuasa iblis ya. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah bahwa Tuhan sangat merindukan bahwa setiap orang yang ada di dunia ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan di dalam ayat ke-17 Tuhan memberikan satu penegasan ya, bahwa Tuhan hadir bukan untuk menghakimi. Kita semua tentu tahu bahwa hakim dalam bidang hukum itu adalah satu pribadi yang memberikan vonis atau menjatuhkan hukuman. Tetapi di sini Tuhan sudah memberikan penegasan bahwa Dia bukanlah hakim, karena Tuhan tentunya men-setting atau Tuhan datang itu bukan untuk memvonis manusia. Tuhan hadir bukan untuk menjatuhkan hukuman bagi manusia, tetapi Tuhan hadir, Tuhan datang untuk memberikan keselamatan bagi manusia. Oleh sebab itu tidak ada yang perlu kita takutkan tentang apapun, entah itu tentang masa depan kita, entah itu tentang keberlangsungan kita, karena tentunya Tuhan sudah menjaminkan hal itu semua ketika kita mau untuk terus mempercayakan kehidupan kita kepadanya ya. Bahkan melalui ayat ini juga kita bisa melihat bahwa inilah sesungguhnya hadiah Natal yang hadiah Natal yang sejati ya. Hadiah Natal bukan berupa barang-barang ataupun kemewahan, tetapi hadiah Natal adalah kedatangan dan kehadiran Tuhan itu sendiri. Sehingga tentunya kita semua perlu bersyukur ya, kita semua perlu bersukacita oleh karena Tuhan boleh hadir dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita terus kerjakan apa yang menjadi porsi kita ya. Apa yang menjadi porsi teman-teman tentunya di sini berbeda satu dengan yang lain. Yang mungkin masih usia sekolah mungkin porsinya belajar ya. Meskipun untuk akhir-akhir ini mungkin metode pembelajarannya berbeda ya. Enggak tatap muka, enggak ketemu teman-teman, tetapi justru online ya. Yang tentunya juga mungkin menghabiskan kuota mungkin ya. Tapi saya percaya, saya yakin teman-teman yang ada di tempat ini yang mungkin masih usia sekolah pastinya bisa beradaptasi dan bisa mengikuti hal-hal yang mungkin di awal-awal hal tersebut menjadi satu hambatan. Tetapi saya percaya, saya yakin bahwa kita semua pasti dimampukan untuk kita terus berjuang dalam porsi kita masing-masing. Dan tentunya juga teman-teman yang usia kuliah juga pasti juga mengalami hal yang sama ya. Tentunya juga lebih-lebih lagi kita semua yang mungkin sudah dianugerahi pekerjaan. Karena seperti saya sendiri juga dalam tempat kerja juga harus beradaptasi, harus mengikuti berbagai protokol-protokol yang ada ya. Ya meskipun sesekali ngerasa kalau boleh dikatakan risih, sesekali mungkin ngerasa mungkin ngerasa ribet ya. Karena kebetulan saya kerjanya di lapangan, jadi kadang kalau harus pakai masker atau face shield itu rasanya itu pengap ya. Rasanya itu kayak susah buat bernafas ya. Tetapi ya mau nggak mau tentunya itu sudah menjadi ketentuan protokol kesehatan ya. Karena nanti kalau saya nggak menjalankan protokol kesehatan nanti bisa dipanggil Kapolda ya. Jadi nanti bisa diadili ya karena nggak menjalankan protokol kesehatan. Jadi tentunya kesulitan-kesulitan yang ada ini mari
kita sikapi bukan dengan menggerutu, bukan dengan merasa ini semua itu hambatan, tetapi mari kita semua menyikapi ini dengan rasa syukur ya, seperti rasa syukur kita karena saat malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita merayakan Natal di tahun 2020 ini, karena enggak semua orang ya bisa berkesempatan merayakan Natal, apalagi juga kalau mungkin teman-teman di dalam situasi yang saat-saat ini mungkin enggak semua tempat ibadah juga bisa mengadakan ibadah offline seperti yang kita lakukan, sehingga tentunya ini adalah hal yang perlu kita syukuri sebagai sebagai anak-anak Tuhan yang tentunya mau terus didewasakan dalam iman. Dan juga melalui kesempatan ini juga mumpung saya ingat ya, saya dititipi pesan dari pembina pemuda juga remaja bahwa rencana gereja kita untuk melakukan retreat kolaborasi, yaitu retreat pemuda dan remaja sampai hari ini perlu teman-teman ketahui bahwa rencana ini masih tetap berlangsung ya. Rencana ini masih perlu terus berjalan, nggak dibatalkan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, yang sudah menabung, baik yang dititipkan di pengurus-pengurus ataupun teman-teman yang menabung mandiri, nggak usah khawatir. Kita masih sampai saat ini masih terus bergumul, masih mengusahakan, dan tentunya kita semua masih bersepakat ya bahwa retreat ini masih terus berlangsung, karena tempat yang sudah kita plot juga kita sudah menghubungi tempatnya ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa rencana ini enggak batal. Jadi uang teman-teman yang mungkin kolektif di pengurus pemuda ataupun remaja enggak usah khawatir ya, enggak bakalan hilang. Jadi enggak akan dibawa lari sama bendahara ya. Jadi enggak usah khawatir kalau saya bohong, yang tanggung jawab nanti Mas Redi ya, enggak usah khawatir. Jadi uang teman-teman enggak bakalan hilang. Bahkan sekalipun mungkin sebelum retreat teman-teman mungkin meninggal, uangnya pasti dikembalikan ya. Oh ya, jangan ya, jangan sampai meninggal ya. Maksud saya meninggalkan Gresik ya, bukan meninggal dunia. Baru setelah meninggalkan Gresik teman-teman meninggal dunia. Oh enggak ya. Jangan. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian kita di tengah-tengah ibadah ini, bahwa rencana kita untuk retreat kolaborasi antara pemuda remaja hingga saat ini masih terus berjalan. Dan kembali pada pemberitaan firman Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan tentunya kita semua ketika kita dalam hidup kita ini memiliki Tuhan, dalam hidup kita ini ada Tuhan di mana Tuhan boleh tinggal dan diam, tentunya itu adalah hal yang sudah lebih dari cukup ya. Karena ketika Tuhan ada dalam hidup kita, tentunya kita dipastikan memiliki segalanya ya. Karena itu ada istilah bahwa ketika kita memiliki Tuhan, maka kita memiliki segalanya. Tetapi ketika kita memiliki segalanya, kita belum tentu memiliki Tuhan ya. Karena enggak jarang kita melihat bahwa ketika banyak orang yang merasa memiliki segalanya, justru disitulah orang-orang tersebut mengabaikan keberadaan Tuhan ya. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, mungkin ketika orang merasa memiliki segalanya, maka tindakan atau perilakunya itu kalau kata orang Jawa mungkin ngalang-ngalai Tuhan itu sendiri ya. Jadi ini yang perlu kita pegang teguh, bahwa ketika dalam hidup teman-teman, teman-teman sudah mengundang Tuhan Yesus untuk lahir, untuk hadir, pasti saya percaya, saya yakin bahwa
teman-teman pasti sudah memiliki segalanya, dan kita semua percaya bahwa apapun yang kita hadapi, Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan yang berperang ganti kita. Kita akan bersama baca di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Inilah yang perlu kita pegang teguh, bahwa hanya di dalam Tuhanlah, Dialah nama di atas segala nama. Tidak ada kuasa yang melebihi kuasa Tuhan di dalam dunia ini, bahkan Tuhan adalah sumber segalanya bagi setiap kita semua. Sehingga mari kita terus memegang teguh janji Tuhan ini, bahwa apapun yang saat ini teman-teman hadapi, apapun yang saat ini mungkin menjadi pergumulan ataupun kekhawatiran teman-teman, mari letakkan semua itu hanya di dalam kaki Tuhan Yesus saja, sebab hanya di dalam Dia ada kemenangan yang sejati yang hendak dinyatakan atas kita. Dan saya percaya ketika kita semua memasrahkan kehidupan kita, tentunya Tuhan akan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Sehingga mari kita terus bersemangat melewati masa-masa remaja kita, masa-masa muda kita, bahkan yang beranjak menuju ke kedewasaan. Tentunya kita juga mau terus berpegang kepada Tuhan, untuk Tuhan boleh terus menuntun kehidupan kita. Karena jika kita berjalan bersama Tuhan, saya percaya bahwa tidak ada hal yang sulit untuk kita lewati, tidak ada hal yang sulit untuk kita jalani. Karena kalau boleh saya men-sharingkan sedikit ya, bahwa mungkin beberapa tahun yang lalu saya nggak pernah membayangkan ya keadaan seperti yang saat ini, yaitu ketika mungkin kalau dunia menyebut saya sebatang kara ya, karena memang saya harus berpisah secara fisik dengan kedua orang tua saya, juga saudara saya kandung yang lain juga sudah berkeluarga ya. Tetapi saya di dalam iman saya mencoba nggak mengamini apa kata dunia, yang mungkin dunia menganggap bahwa hidup ini sebatang kara. Tetapi yang saya tahu bahwa saya memiliki Tuhan Yesus, dan saya juga percaya bahwa janji Tuhan itu akan berlaku terus dalam kehidupan kita ya, bahwa janji Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu ya. Ya, itu yang terus saya pegang, sehingga ketika saya mungkin harus menjalani perjalanan hidup ini, saya terus dibentuk dan didewasakan Tuhan dengan pengertian-pengertian iman yang tentunya menguatkan saya ya, sehingga dalam perjalanan saya bisa melewati hingga saat ini. Dan saya juga nggak pernah berusaha menoleh ke belakang ya, karena yang terpenting adalah langkah akhir kita, langkah ke depan kita, sehingga perjalanan ini nggak akan terasa berat jika kita harus menoleh ke belakang ya. Sehingga ketika saya bisa menyadari hal-hal ini, saya mau belajar untuk terus mencari sisi-sisi yang mungkin bisa membuat ringan kehidupan saya ya, sehingga saya tetap mensyukuri mungkin sekalipun dalam satu sisi saya harus mengalami hal yang demikian, tapi saya juga bersyukur kepada Tuhan ya, karena juga diberikan kehidupan di tempat lain, mungkin dalam pergaulan saya atau mungkin dalam kehidupan di pekerjaan. Dan itu saya syukuri ya, sekalipun mungkin di pekerjaan juga saya kebetulan nggak kumpul dengan orang-orang yang sepantaran ya, karena memang kebetulan rekan-rekan kerja saya itu
senioritasnya ya mungkin 15 tahun di atas saya atau 20 tahun di atas saya, jadi ya bisa dibayangkan ya kumpul dengan orang-orang tua itu gimana ya. Jadi kalau saya ketemu yang seumuran mungkin teman-teman kuliah ya manggilnya brabro ya, tapi kalau di tempat kerja gitu kumpul dengan bapak-bapak itu yang apa ya, yang dibahas itu nggak jauh dari penyakit ya. Jadi kalau kumpul bapak-bapak itu saya ngerasa minder ya, karena mereka kalau cerita itu sakitnya kolesterol, sakitnya diabetes, atau mungkin sakitnya vertigo ya. Sedangkan kalau saya cerita itu sakit saya mungkin cuma pilek ya. Jadi saya ngerasa minder ya, karena kalah berat penyakit saya. Jadi kadang dengan apa ya, hal-hal yang semacam itu bisa apa ya, sedikit membuat saya terhibur, atau mungkin membuat apa yang saya rasakan atau perjalanan ini nggak jadi terasa berat ya. Sehingga dari apa yang saya sharingkan ini, saya mau mengajak kita semua ya, mari kita dalam hidup ini jangan fokus dengan hal-hal yang mungkin menjadi kesulitan buat kita, tetapi mari kita melihat hal-hal lain yang sudah Tuhan sediakan, yang justru itu bisa menjadi berkat buat kita. Karena itu saya tentunya juga menitipkan pesan buat teman-teman semua, hargai waktu yang sudah Tuhan berikan, terutama teman-teman yang saat ini mungkin masih dalam pemeliharaan orang tua, dalam keluarga, karena hal-hal yang demikian, hal yang tersebut adalah satu kesempatan yang sangat berharga ya. Ketika nanti teman-teman dewasa, teman-teman akan tahu ya, bahwa kesempatan-kesempatan seperti itu adalah kesempatan yang mungkin tidak ternilai ya. Sehingga tentunya harapan saya, kita semua yang ada di tempat ini, teman-teman pemuda remaja, boleh terus memberikan kasihnya, entah itu kepada orang tua, kepada saudara, juga kepada teman-teman ataupun lingkungan terdekat teman-teman. Sehingga ketika teman-teman keluar dari tempat ini, tentunya teman-teman membawa sukacita Natal ya, teman-teman membawa damai Natal dalam lingkungan teman-teman. Atau bahkan mungkin yang tadi sebelum berangkat mungkin sempat berkomunikasi yang kurang enak dengan orang tua ataupun saudara, biarlah saat malam hari ini atau sore hari ini teman-teman cepat minta ampun ya, sehingga ketika teman-teman kembali ke rumah dari tempat ini, tentunya teman-teman bisa menunjukkan kasih teman-teman kepada orang terdekat, keluarga ataupun mungkin saudara-saudara yang ada di lingkungan ataupun sekitar teman-teman. Karena tentunya salah satu indikasi bahwa Tuhan lahir, Tuhan hadir dalam hidup kita adalah bahwa hidup kita mendatangkan sukacita, hidup kita mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan menjelang akhir materi firman, kembali saya mengajak kita semua untuk membaca di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, firman yang barusan kita baca adalah nasihat atau pesan Rasul Paulus kepada gereja atau jemaat di Filipi ketika itu. Dan tentunya kita yakin dan kita percaya bahwa pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini tentunya tidak hanya berlaku bagi jemaat di Filipi saja, tetapi tentunya pesan dari Rasul Paulus ini berlaku buat kita semua yang ada di tempat ini ya, di mana Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, di mana yang artinya adalah bahwa Rasul Paulus
sangat mengharapkan setiap kita, anak-anak Tuhan, orang yang percaya, boleh terus hidup seturut memiliki karakter atau kepribadian seperti Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita mau terus belajar untuk hidup kita memiliki karakter dan kepribadian seperti yang Tuhan Yesus sudah teladankan, pasti kita semua semakin melihat ya betapa bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang terus kita muliakan adalah Tuhan yang penuh kasih. Sebab hanya di dalam Dia ada kasih yang tidak akan pernah kita dapatkan pada pribadi-pribadi yang lain. Sehingga saat perayaan Natal Pemuda Remaja hari ini kembali melalui tema All I Want for Christmas is Jesus, kita kembali diingatkan bahwa mari kita menyikapi Natal dengan kita melakukan hal-hal yang benar ya, hal-hal yang benar menurut iman kita, menurut pengenalan iman kita kepada Tuhan. Mari kita merayakan Natal ini dengan fokus akan kehadiran Tuhan sebagai Sang Natal. Kemudian kita mau terus menghargai dan mensyukuri keberadaan kita sebagai kepunyaan Tuhan, dan tentunya kita mau belajar hidup seturut dengan karakter dan kepribadian yang sudah Tuhan Yesus teladankan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga mari kita mau terus belajar berjalan hanya di dalam Dia, dan pasti saya percaya ketika kita mengambil keputusan yang demikian, pasti pada saatnya teman-teman akan menuai apa yang saat ini menjadi keputusan teman-teman untuk menyediakan tempat buat Tuhan Yesus lahir dan hadir dalam kehidupan teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan saat malam hari ini. Sekian berita Natal atau materi firman yang bisa saya sampaikan saat sore hari ini. Dan sebelum kita melangkah ke prosesi candlelight service, kembali saya mengajak teman-teman untuk kita boleh bangkit berdiri, dan mari kita tutup pemberitaan firman ini dalam ucapan syukur di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan saat sore hari ini, di mana kami semua anak-anak-Mu boleh kembali diingatkan Tuhan di dalam perayaan Natal di tahun 2020 ini. Kembali kami semua anak-anak-Mu yang hadir diingatkan ya Tuhan, bahwa kami hanya menyambut kehadiran-Mu, kami hanya menyambut kelahiran-Mu ya Tuhan. Terlepas hal-hal yang lain, kami semua mau belajar ya Tuhan, bahwa yang terpenting adalah kehadiran dan kelahiran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga melalui kesempatan ini juga Tuhan, kami memohon urapan, kami memohon kuasa yang daripada-Mu saja ya Tuhan, untuk setiap kami boleh terus dimampukan Tuhan, untuk kami terus menyediakan setiap kehidupan kami untuk diisi oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu saja ya Tuhan. Sehingga di dalam masa muda kami boleh terus belajar Tuhan, untuk kami terus didewasakan iman kami dalam pengiringan kami hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Sebab kami percaya, sebab kami yakin hanya di dalam tangan-Mu saja ada rencana yang indah buat setiap kami ya Tuhan. Dan kami percaya pada saatnya Engkau akan mencelikkan, Engkau akan membukakan setiap kami ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang sangat kasih kepada kami ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus bersyukur, kami boleh terus merasakan damai sejahtera dan sukacita oleh karena kehadiran-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan segala ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, mohon tetap bangkit berdiri. Terima kasih Mas Dodi, bisa mohon tetap di mimbar aja Mas. Dan kakak juga mengundang pembina remaja untuk yang memungkinkan bisa maju juga.
kita akan melaksanakan prosesi candlelight service. Song leader, Mr. Dede and kok Mrs. ya? Miss, jangan salah ya. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara pembicara yang ada di rumah masing-masing. Halo. Ya, oke, terima kasih. Saya bisa melihat dengan jelas itu Pak Hadi, Bu Ria Hadi, Pak Kusri Hadi. Wah, Ibu Ivana Jessica dari Jakarta juga nih. Wah, Ibu Lisa dan yang on cam. Ya, sementara masih itu, terima kasih. Kita akan mulai prosesi candlelight service. Semuanya sudah mendapatkan lampu? Ya. Wah, ini momen yang spesial ya teman-teman ya. Dimana kita hampir 9 bulan nggak ketemu. Berarti sudah ada banyak bayi yang lahir ya. Sudah 9 bulan ya, jadi sudah pada lahir bayinya. Dan terutama bayi Kristus, malam hari ini kita akan rayakan. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Mas Dodi, bahwa yang kita butuhkan yang terutama adalah Yesus dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai, bisa dinyalakan sama-sama lilinnya, teman-teman. Baik, teman-teman, kita akan bersama-sama memasuki prosesi Malam Kudus atau Candlelight Service. Mari kita sama-sama meneduhkan hati kita, tidak ada hiruk pikuk lagi. Malam ini kita fokuskan kehidupan kita pada pribadi Sang Natal yang sudah diberitakan oleh hambanya pada malam hari ini, bahwa Dialah yang dapat mencukupi segala kebutuhan kita. Malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Musik mengalun dengan pelan. Kita hening sejenak. Saya minta tolong operator Mas Titus untuk bisa menyalakan Alkitab suara dari Lukas pasal yang kedua ayat 2 sampai yang ke-14. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam.
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, Oke, saya mohon untuk musik berhenti sejenak. Teman-teman, dalam waktu 1 menit, 2 menit ke depan, saya rindu malam hari ini kita memaknai Natal, bukan hanya momennya saja, bukan hanya sebagai monumental saja, tetapi kita hadir saat ini karena kita menghargai suatu peristiwa yang amat besar. Kalau Tuhan tidak datang, maka aku dan kamu, kita semua ini, teman-teman remaja, teman-teman kaum muda, kita bukan menempati surga, namun kita menempati neraka. Dan betapa menderitanya ketika orang tidak mendapatkan keselamatan dan harus mendiami neraka. Kita harus mengucap syukur karena Tuhan memberikan kita anugerah untuk kita dihapuskan nama kita dari buku kematian ke dalam buku kehidupan. Dituliskan dengan darahnya. Dan malam hari ini mari kita maknai Natal seperti yang disampaikan oleh Mas Dodi tadi dalam penyampaian firman Tuhan. Bukan eventnya, bukan baju barunya, hal-hal yang baru di luar. Bukan ornamen yang baru di pohon Natal, bukan ornamen yang baru di gerejanya atau di pohon Natalnya di rumah, bukan. Tapi yang paling penting adalah ornamen yang baru, ornamen ucapan syukur yang ada dalam hati kita. 1 menit ke depan kita mau diam sejenak, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan secara langsung, karena Tuhan Yesus Sang Natal itu, Dia hadir malam hari ini, Dia hadir di tempat ini, dan Dia hadir di dalam hatimu masing-masing. Mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Semuanya mengucapkan syukurnya secara personal kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah hadir malam hari ini. Engkau Natal bagi kami Tuhan. Kau menyertai dan menopang kami, Kau menuntun kami senantiasa untuk berjalan dalam anugerah-Mu, Kau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah atas kami semua, Kau curahkan kuasa-Mu bagi kami, Kau pilih kami. Tuhan, mampukan kami Roh Kudus untuk masing-masing kami pada malam hari ini menyadari betapa besarnya anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kalau bukan Tuhan yang menolong kami, maka kami semua akan binasa. Di dalam waktu kami yang singkat di dunia ini ya Tuhan, kalau tadi hamba-Mu, Mas Dodi menyaksikan bagaimana belum pernah membayangkan bahwa saat ini berada dalam situasi orang tuanya sudah berpulang, dan juga hamba-Mu pun mengalami di mana mama, ibunda dari hamba-Mu sudah berpulang, dan saat ini sedang merayakan Natal bersama-sama dengan Engkau Tuhan di surga. Tuhan, ajari kami Tuhan, untuk kami belajar, sama-sama menghargai keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Biarlah masa muda kami pergunakan untuk kami memuliakan Tuhan, dan menghargai setiap waktu yang ada, detik demi detik, setiap tarian nafas, setiap hembusan nafas,
biarlah itu Tuhan untuk mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami akan nyanyikan sekali lagi dengan penuh pemaknaan Malam Kudus Sunyi Senap. Kita akan nyanyikan sekali lagi teman-teman. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia, juru selamat manusia, ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Bait yang kedua, anak kecil, anak kudus. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus, tentram surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu, dan anak Allah, Kristus anak Allah. Sesuai dengan tema kami malam hari ini, All I want for Christmas is you, Jesus. Boleh kita ucapkan sama-sama teman-teman? 1, 2, 3. All I want for Christmas is you, Jesus. Sekali lagi dengan segenap hati kita. All I want for Christmas is you, Jesus. Yang kami butuhkan dalam dunia ini adalah Tuhan. Dan mulai malam hari ini kami mau belajar berkomitmen untuk kami tidak melangkah dengan kekuatan kami sendiri, namun kami akan melangkah dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Situasi boleh silih berganti, bahkan apa yang kami alami sekarang, kalau orang menamakan dengan suatu pandemi, namun kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu adalah segalanya melebihi apapun. Kalau kami memiliki Engkau, kami memiliki semuanya. Dan kalau kami memiliki Engkau Tuhan, maka apapun situasi di luar kami akan tetap tenang, kami akan tetap bersukacita, karena Engkau ada di dalam kami, dan Engkau menyalurkan sukacita-Mu bagi kami semua. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini, baik secara offline maupun para pembicara yang hadir secara online, semua diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat momen yang istimewa pada malam hari ini, Natal Remaja Pemuda pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2020 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Sebelum duduk, kita kasih salam kanan kirinya, selamat Natal gitu ya, pakai lampu gini ya.
Selamat Natal, selamat Natal. Oke, silakan duduk. Selamat Natal juga untuk para pembicara yang hadir pada malam hari ini. Ya, saya berikan kesempatan sebelum saya serahkan ke song leader untuk para pembicara yang hadir bisa menyapa audiens di gereja. Baik, siapa yang mau menyalakan mic-nya terlebih dahulu? Silakan Pak Hadi. Halo. Tetap semangat, tetap setia untuk terus mendekat kepada Tuhan dan terus melakukan apa yang terbaik di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Silakan Pak Kusriyadi. Salam, selamat malam semuanya. Selamat Natal bagi adik-adikku, pemuda, remaja, dan seluruh pembina tentunya. Tuhan memberkati. Sekali lagi, selamat Natal tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Pak Kusriyadi dan Pak Hadi. Tadi sudah perwakilan dari pemuda, sekarang dari remaja. Nanti mungkin ada waktu bisa disambung dengan yang lain. Ini dari remaja. Ibu Yeni, silakan Ibu Yeni menyalakan mic-nya dan menyampaikan selamat Natal, Bu Yeni. Shalom teman-teman, selamat Natal, Tuhan memberkati. Mohon maaf belum bisa dapat bersama-sama teman-teman. Semoga selanjutnya kita bisa tahun depan kita bisa mulai lagi ya, pandemi ini boleh berakhir dan kita boleh ibadah offline lagi ya teman-teman ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Yeni atau Kak Yeni ya, dan juga pembicara yang lain nanti mungkin ada kesempatan di sesi berikutnya. Terima kasih dan boleh kita aplaus dulu buat malam hari ini teman-teman. Ya, puji Tuhan, ini suatu anugerah Tuhan, perjuangan juga teman-teman sehingga kita boleh hadir malam hari ini. Selamat Natal buat teman-teman remaja, teman-teman kaum muda, Tuhan berkati. Oke, shalom teman-teman. Ya ampun, dari tadi tuh tegang banget sih, ya ampun ya. Baik teman-teman, karena kita terbatas waktu, karena nanti sebelum saya berubah wujud, kembali ke wujud saya asalnya nanti melata ya teman-teman ya. Jadi nanti saya dikejar sama jam, jadi kita akan langsung mengumumkan siapa peserta pemuda dan remaja yang tercihui versi Adam. Ya, versi kita ya teman-teman ya. Peserta tercihui cowok adalah Jose. Oke, berikan tepuk tangan teman-teman. Jose. Selanjutnya peserta tercihui cewek adalah Cindy. Oke, berikan tepuk tangan teman-teman. Cindy. Mantap, terima kasih. Selamat buat Jose dan Cindy. Kalian adalah panutan buat kita semua untuk tetap semangat untuk mengikut Tuhan. Betul, terima kasih. ya, terima boleh kasih. kembali ke dunianya. Dunia nyata. Dunia nyata. Oke, boleh sekali lagi tepuk tangan ya teman-teman ya. Teman-teman jangan mau kalah ya sama Cindy dan Jose ya teman-teman. Ya. Silakan, sudah terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas gangguan hidup ini. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Kita kembalikan ke siapa, Nes? Bapak Gembala. Bapak Silakan Gembala. Bapak Gembala, boleh diberikan jalan teman-teman ya. Sudah ada jalannya ya. Mohon maaf Bapak Gembala ya mendengar kericuan di tengah ibadah ini ya. Selamat malam, shalom anak-anakku semua. Terima kasih atas kericuan yang dilakukan hari ini. Selamat menyambut Sang Natal ya. Jadi ada pertanyaan, Abdolnya Natalan itu tanggal berapa? Ya di Desember semua Abdol, sampai Januari juga Abdol ya. Karena yang kita rayakan itu bukan ya satu tradisinya, tetapi kita menyambut Sang Natal itu Tuhan Yesus. Itu sebabnya kalau malam hari ini kalian semua anak-anakku, ya tidak terkecuali pemuda, remaja, bahkan ada beberapa pembina yang saat ini bersama-sama, kita akan terus semangat apapun situasi kondisi yang sedang dihadapi oleh dunia, karena pandemi ini bersifat mengglobal,
maka kita bagian dari penduduk bumi harus menghadapi proses ini. Tidak usah kecil hati, jangan kehilangan semangat, karena kita ada di penghujung tahun, kita songsong tahun yang akan datang ini dengan sikap hati sebagai remaja pemuda di dalam kebenaran, di dalam kesemangatan, di dalam kesetiaan. Karena ini penting sekali, sehingga harapan dan doa kita ketika kita masuk di tahun yang akan datang, ya tahun baru, berapa hari lagi, kita betul-betul melihat keceriaan, kecerahan yang disediakan Tuhan buat kita semua. Puji Tuhan, salut dengan acara kalian semua hari ini, pengurus dengan semua divisinya, ya sehingga terlaksana dengan baik. Dan tadi sudah diserukan, Sabtu depan masih online lagi, ya, kalian semua join, karena pasti kalian semua mendapat berkat. Ini tadi juga di masa ibadah setengah jam berjalan, saya sedikit melancangi untuk membagikan link ibadah ini kepada siapa saja jemaat, terutama para pembina pelayan Tuhan yang ada di tempatnya masing-masing. Dan sekaligus juga kalau ada orang tua kalian yang join, supaya juga mendapat gambaran dan mendapat berkat juga melalui acara yang kalian selenggarakan untuk Tuhan. Dari mimbar ini juga saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan pelayan Tuhan, para pembina pemuda, pembina remaja yang saat ini sedang join di tempat tinggalnya masing-masing. Seluruh jerih lelah, pelayanan, pembinaan dari rekan-rekan Sekerjago pasti diingat Tuhan, dicatat Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa untuk itu. Demikian juga para pengurus pemuda sendiri, pengurus remaja, semua ya maju terus, semangat, karena Tuhan sayang kalian semua. Masa depanmu pasti baik kalau kalian menjalin hubungan yang baik dengan Sang Natal, Tuhan Yesus yang memegang seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Menurut Randon, langsung kita tutup ya dalam doa. Saya silakan kalian semua, anak-anakku berdiri. Oke. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk hari ini ibadah perayaan Natal yang dilaksanakan dalam era kenormalan baru. Ada hal-hal yang semula kami belum pernah melaksanakannya, tetapi di tahun ini, di tahun Natal ini, anak-anakmu para remaja pemuda melaksanakan ibadah dengan menegakkan protokol kesehatan. Kami yakin dan percaya ini tidak mengurangi hikmah, tidak mengurangi berkat-berkat Tuhan yang telah dinyatakan melalui sapaan firman yang disampaikan oleh Saudara Dodi. Kami yakin dan percaya, baik yang ibadah offline di gereja ataupun yang online, para pelayan-pelayan, tim sejawat kami semua diberkati. Untuk kami semua menyadari betapa keluar biasaan iman yang dianugerahkan Tuhan untuk kami dapat menyambut dan merayakan diko Sang Natal yang sudah berbuat sempurna bagi penebusan kami, berbuat secara detail menuntun jalan hidup anak-anakmu ini, sehingga sebagaimana yang sudah-sudah, bahkan dari Alkitab, terus berlaku pada zaman kami semua, anak-anak, remaja pemuda, boleh melihat keajaiban, kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga Tuhan memakai dan memberkati anak-anakmu semua ini. Semua mempunyai masa depan yang baik di dalam anugerah kuasa Sang Natal.
Terima kasih Tuhan. Untuk itu kami butuh Tuhan setiap hari dalam situasi apapun. Kami percaya jika menjelang pergantian tahun ini, kami berada di bulan Natal ini, kami bersikap benar. Kami mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus, sungguh-sungguh beriman. Maka kami percaya ada terang Tuhan yang dinyatakan pada saat tahun baru kami masuki. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati semua yang mempersiapkan dan melaksanakan pelayanan, dan terus yang akan terus di dalam pelayanan, semua diberkati Tuhan. Dari mimbar ini juga kami berdoa untuk semua rekan sekerja kami, para pembina pemuda remaja yang saat ini sedang melaksanakan ibadah secara online. Tuhan juga melawat, memberkati semuanya. Bahkan jika ada orang tua dari anak-anak remaja pemuda kami yang saat ini juga join, kiranya Tuhan juga memberkati, melawat mereka semua. Karena semua ini terjadi terlaksana dengan baik, tidak lepas dari peran serta dukungan support dari para orang tua dan keluarga besar. Terima kasih, terpujilah Tuhan yang sekarang sampai selamanya. Usai ibadah ini tentu kami akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke tempat masing-masing untuk sekaligus mempersiapkan diri dalam ibadah esok sepanjang hari Minggu. Kami akan melaksanakan ibadah baik secara offline dan juga online pada malamnya. Kiranya Tuhan campur tangan dan memberkati, bahkan mempersiapkan guru-guru sekolah minggu yang besok juga akan melaksanakan tugas penggembalaannya kepada para murid TF Junior. Engkau juga memberkati semua. Terpujilah Tuhan yang sekarang sampai selamanya. Negara dan bangsa kami diberkati Tuhan, dan kami segenap umat-Mu diberkati untuk memberkati setiap langkah hidup kami, mendatangkan berkat bagi banyak orang. Tuhan sertai dan Tuhan memberkati setiap kami di dalam anugerah-Mu. Segala hormat bagi Tuhan sekarang sampai selamanya, dan anak-anakku semua, terimalah berkat rahmat anugerah yang tersedia buat kalian semua untuk hidup di dalam kuasa Tuhan, menyongsong hari esokmu yang penuh dengan rahmat dan berkat, sehingga masa muda kalian secerah, sekuat, diberkati dengan sayap Raja Wali, terbang tinggi dan pasti menyongsong segala hal yang baik yang disediakan Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan Natalnya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan sampai menjemput kita semua kelak pulang ke surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Kita nyanyikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga. Syukur, terima kasih. Syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati kalian semua. Salam Natal, dan Tuhan menuntun kalian semua dalam berkat-Nya. Shalom. Silakan duduk kembali, serahkan yang bertugas selanjutnya.